lagi di Rosita Rusli Channel. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat. Hari ini kita belajar tentang transformasi energi di dalam sel. Mari kita mulai. Ayo semangat ya. Di dalam zat makanan yang kita makan terdapat energi. Energi itu kita gunakan untuk bersepeda, menyapu, membaca, dan aktivitas lainnya. Bagaimana proses perubahan energi sehingga dapat digunakan untuk beraktivitas? Manusia dan hewan adalah makhluk hidup heterotrof. Makhluk hidup heterotrof adalah makhluk hidup yang memanfaatkan sumber bahan organik atau sumber bahan yang berasal dari makhluk hidup. Energi bersumber dari makanan yang dikonsumsi. Bahan makanan ini mengandung energi kimia. Energi kimia yang kita makan akan diubah menjadi energi panas, lalu akan diubah menjadi energi gerak. Perubahan energi ini dimulai dari zat makanan yang kita makan. Jadi, energi ini akan mengalami transformasi. Di manakah transformasi energi ini terjadi? Jika kita memperhatikan sebuah pohon, di dalam pohon itu terdapat daun, bukan? Di dalam daun, ketika kita lihat di bawah mikroskop, kita akan menemukan sel tumbuhan. Di dalam sel tumbuhan terdapat kloroplas. Di dalam kloroplas terdapat klorofil. Transformasi energi terjadi di dalam sel tumbuhan. Tumbuhan hijau memiliki klorofil atau zat hijau daun yang terdapat di dalam kloroplas. Klorofil berfungsi untuk fotosintesis. Transformasi energi oleh klorofil. Apakah kalian mengetahui fotosintesis? Ya, fotosintesis adalah proses pembuatan zat makanan yang dibantu oleh cahaya. Energi cahaya matahari ditangkap oleh klorofil, berfungsi melancarkan proses fotosintesis. Proses tersebut digunakan untuk mereaksikan CO2 atau karbon dioksida dan H2O atau air menjadi glukosa atau zat makanan. Selain itu, dihasilkan oksigen yang dapat digunakan makhluk hidup untuk tumbuh, berkembang, dan bernafas. Transformasi energi oleh klorofil bisa kita jelaskan seperti ini. Sinar matahari akan menghasilkan energi matahari. Lalu energi matahari ini dengan proses fotosintesis akan menghasilkan energi potensial dan energi kimia. Energi potensial dan energi kimia tersimpan di dalam molekul karbohidrat dan bahan makanan lainnya yang diproduksi oleh tumbuhan. Misalkan terdapat pada buah, biji, umbi-umbian, dan lain sebagainya. Nah, energi potensial dan energi kimia inilah yang digunakan tumbuhan untuk beraktivitas dan juga makhluk hidup lain yang mengkonsumsi tumbuhan tersebut. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana transformasi energi oleh mitokondria. Apa yang dimaksud dengan mitokondria? Jika kita memperhatikan sel tumbuhan atau sel hewan, terdapat satu organel yang dinamakan mitokondria.
Mito artinya trit atau benang, kondrion artinya granular. Mitokondria merupakan organel sitoplasma atau cairan sel yang berbentuk granular atau filamen. Mitokondria adalah organel yang digunakan untuk memproduksi energi dalam bentuk ATP atau sebuah zat kimia untuk kelangsungan hidup sel. Mitokondria adalah tempat di mana fungsi respirasi atau pernapasan pada makhluk hidup berlangsung. Bagaimana transformasi energi oleh mitokondria? Jadi zat makanan yang kita makan seperti karbohidrat, protein, dan lemak itu merupakan energi kimia. Energi kimia ini di dalam mitokondria akan diubah menjadi energi potensial dan energi gerak. Sehingga dengan energi itu kita gunakan untuk bernapas, tumbuh berkembang, dan melakukan aktivitas lainnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe dan like yang banyak ya.